Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general readingnya, pembacaan umum untuk semuanya yang nonton ya. Jadi bukan untuk kamu sendiri, bukan untuk perorangan. Kalau untuk perorangan, untuk permasalahanmu sendiri, silahkan personal reading ya. Caranya ada di setiap deskripsi video YouTube saya. Kalian bisa terhubung dengan Kak Flori di jam kerja jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ketik saja daftar tarot dan kemudian tunggu jawaban dari admin. Jawaban yang ditunggu oleh admin silahkan kalian baca secara seksama. Kemudian kalian bisa ketemu dengan saya langsung seperti ini melalui video call terjadwal. Pertanyaannya bebas, nggak per pertanyaan, saya nggak jual eceran. Oke, kita lihat dulu ya yang nonton siapa aja. Temanya apa bunda? Saya nggak pernah ada tema ya. Kita serahkan segala sesuatunya kepada semesta, termasuk bacaan kali ini. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan. Saya yang membaca, kamu yang menonton, dan kamu mengambil sisi-sisi positif, sisi-sisi yang menurut kamu manfaat, ambil ya. Kalau ada yang sekiranya nggak cocok ataupun kamu nggak suka, abaikan saja, anggap saja itu untuk orang lain. Nggak ada masalah kalau memang kali ini bacaannya nggak cocok untuk kamu bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Kita lanjut ya, yuk melihat energi kamu dulu ya. Kita cek yang nonton siapa aja. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk yang baik-baik. Semoga hari ini bacaannya tidak melas-melas kayak kemarin-kemarin ya. Nggak melas kayak kemarin-kemarin. Coba saya mau lihat dulu ceritanya. Siapa kamu? Ini bisa ciri-ciri kamu, karakter kamu, sifat kamu, atau yang sedang kau alami saat ini. Bisa yang telah kau alami, tapi saya tidak membaca yang ke depannya ya. Ke depannya miliknya Tuhan, kuasanya Tuhan, manusia janganlah lihat-lihat yang wewenangnya Tuhan mutlak. Oke, kita lihat fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Kamu sedang kepikiran ada di sini juga overthinking ya. Kayak ya pokoknya kepikiran overthinking, atau kamu memang tipikal orang yang overthinking. Kadang-kadang nggak perlu dipikir, kamu pikirin. Juga kamu sebenarnya berpikir itu biasanya kamu berusaha untuk kayak nyambungin gitu loh. Kalau begini pasti begini ya, dipikir terus gitu. Judgment. Kamu orangnya pernah terpuruk tapi bisa bangkit. Karena apa? Sebenarnya saya melihat di sini kemampuan berpikir kamu cukup cerdas ya. Cukup cerdas, cukup kalau dibilang logis ya, kadang-kadang logis ya, tapi kadang-kadang baper. Kadang-kadang juga baperan. Oke. Kamu orangnya ini ya. Kuat. Nah, kamu orangnya penuh semangat, suka bantu orang, mikirin orang lain ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, pikirin diri sendiri juga ya. Jangan people pleaser ya. People pleaser itu berkorban untuk orang lain padahal dirinya juga gak karu-karuan gitu. Ace of Cups. Saya lihat beberapa yang nonton adalah seseorang yang mulai membangun hidupnya ya, membangun jiwanya ya, raganya. Tapi bukan bangunlah negeri, mungkin juga bangun negeri ya, kayak satu nusa satu bangsa ya. Lagunya kan gitu, bangunlah jiwaku, bangsaku, rakyatku, semuanya ya. Jadi di sini seperti ada awalan membuka hati untuk orang lain ada, mengawali sesuatu untuk pekerjaan ada, terus mulai membangkitkan diri yang semula terpuruk juga ada. Lanjut ya. Saya hari ini ingin bacaan yang simpel aja. Semoga dikasih yang simpel-simpel ya. Semoga dikasih yang simpel-simpel. Kok Three of Cups lagi? Ya. Nah, ini ada yang mencintai orang yang sudah ada yang punya. Atau kamu sudah punya seseorang, tapi kamu mencintai orang lain juga gitu. Ada di sini. Lanjut ya. Oke.
Kamu punya banyak teman, punya banyak sahabat, bahkan sampai sekarang pun masih terhubung sama kamu. Banyak kenangan yang kamu ciptakan, dan di sini terkhusus ada orang lama yang hadir lagi dalam kehidupan kamu. Banyak yang cinta bersegi. Jadi kayak teman lama atau pacar lama ketemu lagi, menjalin hubungan lagi, padahal sama-sama sudah punya pasangan atau salah satu punya pasangan. Walaupun nggak semuanya ya, ini kan general, banyak orang. Tambah satu lagi ya. Oke. Kamu orangnya keibuan loh. Saya cowok bunda yang nonton. Ya, ini energi Empress, energinya lebih ke feminin. Bukan berarti kalau cowok berarti alay ya, kewanitaan bukan. Tapi lebih punya kasih sayang yang besar, kayak energi-energi ibu yang ngayomi, ngelayanin ya, mengalah untuk orang yang disayangi. Energi-energi yang seperti itu yang saya lihat di sini. Oke. Kamu orangnya pinter, ilmunya banyak, suka belajar. Kalau diajarin apa-apa cepat nyerap. Oke. Sekali lagi kamu overthinking. Kalau kamu sudah memikirkan sesuatu ya itu, terus kamu nggak pergi-pergi dari apa yang kamu pikirkan ya. Kadang-kadang sampai nggak mikir yang lain ya, nggak sempet. Itu aja satu yang dipikir sampai nggak bisa tidur. Oke. Ini yang ketarik, silakan kamu sesuaikan. Kalau nggak cocok, abaikan saja. Yuk kita lanjut untuk melihat orang lama ya, orang lama hadir di dalam kehidupan kamu. Ada cita segitiga, kamu baru mulai. Artinya baru mulai itu bukan yang sudah bertahun-tahun. Ini lebih orang lama baru hadir sama pokoknya hubungan baru. Tapi bisa jadi hubungan baru itu orangnya adalah orang lama gitu loh. Paham ya? Di sini kamu mikirin dia terus. Terus kayak nggak bisa mikirin lain ya, kayak selalu ketarik untuk mikirin dia. Aku lihat ya, dia ini siapa? Yuk kita lihat. Dia ini siapa ya? Dia seseorang orang lama yang datang lagi sama kamu ya. Bukan bunda saya ini ketemu, ini pasangan saya ya. Nggak ada orang lama yang datang lagi. Kayaknya kali ini energi yang seperti itu nggak ketarik ke sini. Yang ketarik yang seperti ini, saya bacakan apa adanya saja ya. Orang lama yang datang kembali. Siapa dia? Dia punya shadow side, sisi gelap di dalam hidupnya. Entah itu trauma masa lalu, atau mungkin kalian berdua pernah masuk dalam satu hubungan, terus hubungannya itu traumatis. Entah yang satu menikah yang satu ninggalin yang satunya gitu. Satu sama lain meninggalkan. Itu kan seperti unfinished business, sesuatu yang belum terselesaikan. Ada juga di sini yang memang hubungannya itu membuat trauma gitu loh. Bisa. Atau traumanya bukan sama kamu, sama orang lain gitu. Lanjut ya. Oke, karma. Ini judgment, ini karma. Kalian kayaknya dipertemukan oleh takdir. Pertama, ya itu. Kedua, ada juga yang di sini dia adalah seseorang yang setelah menjalani karmanya, ya, dia mulai mendekati kamu lagi. Lanjut ya. Dua, aku nggak ambil kalau dua. Gelap-gelap gini ya kartunya. Orang ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia. Ada yang salah satu meninggalkan seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi setelah berjalan sekian lama dia kembali ke kamu. Lanjut ya. Oke. Orang ini adalah orang yang selalu bimbang, orang yang kurang tegas dalam memutuskan sesuatu. Mungkin pada saat itu pun seperti itu. Mungkin karena ketidaktegasan dia atau kebimbangan dia sehingga kalian akhirnya pisah. Tapi di sini kembali lagi ya. Ada energi kembali. Entah kamu yang kembali ke dia atau dia yang kembali ke kamu, atau tanpa sengaja ketemu terus akhirnya jadi kembali. Orang ini menyebabkan pernah
pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Pertama itu yang seperti saya sampaikan tadi, ada trauma mungkin. Dan di sini ada juga si dia itu membuat kamu benar-benar di titik terendah di dalam hidupmu, ya. Waktu itu, ya. Atau bahkan orang ini dulu nggak gitu, ya. Setelah dia datang lagi, dia membuat hidup kamu jadi kayak apa ya? Kayak ini loh, tertelungkup terus ditusuk 10 pedang. Ini terpuruk banget. Karena meninggalkan. Ada yang karena dulu meninggalkan kamu meninggalkan dia. Ada pokoknya ada karma, ada gitu-gitu loh. Yang aku rasa nggak enak sih sebenarnya. Knight of Wands. Ya. Saya melihat orang ini kayaknya mulai mengejar kamu. Ya, kelihatan kok. Kelihatan. Jadi kalau kamu mungkin hanya mengangan-angankan seseorang yang kamu harap datang ke kamu, baik-baik sama kamu orang lama, tapi hanya harapan saja, nggak ada nyatanya. Kalau saya lihat di sini, memang secara nyata ada yang datang ke kamu, entah itu melalui komunikasi atau mungkin komunikasi atau ketemu langsung, ya, atau ada rencana untuk bertemu. Yang jelas ada usaha dia lah untuk ke kamu. Lanjut ya. Enggak bunda, ini hanya harapan. Ya wislah harapan, tinggallah harapan. Gampang nanti. Yang jelas ini kita lihat seseorang ini siapa. Oke, sekali lagi orangnya agak cuek-cuek ya. Bahkan ya sempat yang dulu pernah terjadi di antara kamu berdua, dia sempat cuek sama kamu, ya. Seperti tidak memperdulikan bagaimana kamu sayang sama dia, kamu itu sudah banyak mungkin menunjukkan perhatian, mungkin ada yang banyak berkorban untuk dia, tapi dia seakan cuek. Setelah sekian lama dia datang, ini adalah orang yang ternyata mencintai kamu. Setelah dia melewati karmanya atau mungkin setelah pisah, baru kemudian bla 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 bla, ada cerita apa antara mungkin selama kalian berpisah, kemudian ketemu lagi. Dan ternyata dia itu masih menyimpan cinta yang besar sama kamu. Ya, orangnya memang tipikal orang yang sebenarnya kalau sudah cinta sama seseorang itu sulit untuk membuangnya, ya. Maka dari itu mungkin pada saat itu kamu ada sesuatu yang belum terselesaikan, itu masih melekat sama dia. Oke? Kita lihat ya energi dia ke kamu ya. Energi apapun, bisa energi perasaan, energi keinginan, niatnya, tujuannya, keseriusannya, ketulusannya, apapun lah. Kita tanyakan ke semesta, terserah semesta memberikan petunjuk apa. Yuk, mari. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia kok seperti ada energi-energi apa ya, kebijaksanaan, kebijakan. Untuk apa? Untuk menuju kamu. Ngapain dia? Ya, sebenarnya ngapain sih? Dia kok ingin ke aku, bunda. Sebenarnya kenapa? Ngapain dia? Aku lihat ya. Four of Water. Ya. Walaupun dia di sini ada mungkin kayak ketidakyakinan kamu mau menerima dia, tapi yang penting dia usahakan terlebih dahulu. Terus perasaannya gimana, bunda? Emang dikasih tahu nih. Coba perasaannya ada nggak? Ada. Dia ada harapan ya, harapan apa? Walaupun dia mungkin kalian pernah saling berpisah ya, tapi dia masih ada harapan sama kamu. Terlebih harapannya adalah kamu mau menerima dia, itu dulu ya. Lanjut. Emang kalau sudah saya terima, dia mau apa ya?
Sebenarnya orang ini ya masih bingung juga. Artinya bingung itu dia itu mungkin bukan tipikal orang yang bisa ngomong ceplas-ceplos ya. Memang di sini walaupun di sini ada Seven of Water, tapi di sini ada the Moon, sesuatu yang dipendam mungkin ditahan ya. Kalau untuk mau ngapainnya ya, dia masih belum tahu. Yang penting kamu mau terima dulu. Sudah saya terima Bunda. Oh ya wis ya, sabar aja. Sabar aja melihat perkembangannya ya. Jangan terlalu terburu-buru ingin mengetahui sesuatu, teman-teman. 2, nggak mau ya. Apa sebenarnya yang dia rahasiakan mungkin dikasih tahu ya. Oke. Di sini beberapa ada sebentar. Kayaknya kurang ini kelihatan. Ya. Kayaknya ada yang ingin kayak aku sudah nggak kayak dulu gitu lah ya, aku sudah nggak kayak dulu, mungkin kamu pernah kecewa sama aku, sekarang mungkin ada keinginan untuk membayar kekecewaan kamu. Dia menunjukkan dia sudah lebih oke lah dari yang dulu. Oke. Walaupun di sini ya saya lihat energi dia ke kamu sebenarnya dia kalau apalagi kalau yang dia sudah berusaha meyakinkan kamu atau mendekati kamu tapi kamu membuat batasan atau kamu masih belum membuka hati, membuka pintu hatimu untuk dia, membuka kesempatan. Di sini dia sebenarnya ada lelah ya, ada lelah. Enggak Bunda, saya sudah terima. Kalau sudah menerima, sebenarnya dia bentar. Sebenarnya inginnya apa? Nanti kita lihat karena di sini nggak ditunjukin. Ada maksud apa? Gitu ya, ada maksud apa? Oh, iya kan? Seperti orang itu kayak orang bayar utang gitu loh. Ya, aku ingin datang kepadamu, nggak mau mengecewakan kamu. Aku ingin membayar hutangku, nggak hanya uang ya, hutang perhatian apa. Berarti dia di sini ada niat baik. Cuman teman-teman di sini ada yang sudah kamu terima ya, sudah kamu terima orang lama yang datang lagi. Beberapa memang kok kayaknya effortnya kurang ya Bunda ya. Dia datang cuman ada maunya, ada loh yang seperti itu. Di sini ada juga yang ketarik seperti itu. Jadi memang ada yang gencar karena memang benar-benar ya sayang sama kamu, ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Ada juga yang datang sama kamu hanya meminta bantuan karena dia sedang kesulitan. Oke, jadi silakan kamu pilih ya, karena energi general itu kan bisa campur aduk ya. Kamu yang pilih sendiri, bukan aku yang mengurai-nguraikan. Aku pokoknya baca aja. Oke. Jadi seperti itu energi dia ke kamu. Ada yang memang tulus, ada yang memang ada maunya, minta bantuan. Ada yang mulai kelelahan jika kamu ya tidak segera membuka kesempatan untuk dia, tidak membuka hati untuk dia. Sebenarnya dia maksudnya apa? Selain yang ini ya, yang selain memang ada maksud untuk pinjam uang atau minta bantuan, nggak harus uang. Coba ada niat, tujuan atau maksud yang lainnya, kita lihat ya. Sebenarnya maksud dia hadir lagi di dalam hidup kamu apa sih? Selain yang ini ya. Ada yang kamu belum benar-benar membuka kesempatan, membuka hati untuk dia. Ada yang masih buka tutup, ada yang masih ragu-ragu ya. Ada yang memang sudah menerima. Apapun itu ya, kamu dimanapun, saya nggak mau memilah-milahnya, kamu yang milih sendiri. Ya, saya pokoknya mau tahu maksud dia datang dalam kehidupanmu lagi gitu aja ya. Kamu yang pilih dan pilih. Yang paling kencang energinya adalah untuk dia fokus ke kamu untuk apa yang sifatnya finansial, yang sifatnya menguntungkan, yang sifatnya mengembangkan diri, jadi lebih ke asas manfaat. Kemudian di sini, oke,
Yang ada yang datang hanya ingin menarik energimu saja, supaya kamu ingat dia. Kenapa seperti itu? Kan iseng itu namanya. Karena seperti kebanggaan teman-teman. Kebanggaan untuk bisa mendapatkan kamu. Yang saya lihat mungkin dulu, ya mungkin kalau berpisah itu kan pastinya ada kekecewaan. Dia kayak memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia bisa menarik energimu lagi gitu. Ada yang seperti itu. Apa maksud dia? Datang lagi dalam kehidupanmu. Oh ini 2. Saya kira 1, 2. Ah, 2 lagi. Apa maksud dia hadir lagi dalam kehidupan kamu? Dia di sini ada yang maksudnya ya, itu tadi ya. Ada yang ingin menebus kesalahannya karena pernah mengecewakan kamu. Lanjut. Menyembuhkan luka batinmu, ada. Oke. Ada yang di sini maksudnya apa? Seperti orang itu, kalau katanya orang Jawa ya, kalah cacak menang cacak, yang penting usaha dulu. Diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Jadi lebih kepada unsur-unsur kayak ya pokoknya deketin aja gitu. Paham ya? Gak ada maksud apapun. Oke. Iseng berarti bunda. Ada yang gitu sih. Oke. 10 pedang, 10 tongkat. Oke, maksud dia apa ya? Ada yang sebenarnya di sini ya. Kayak orang itu kasihan ya, jatuh kasihan, mungkin energi dia kasihan sama kamu, ingin bantu, kayaknya hidup kamu sekarang berat. Paham sampai sini? Kalau memang hidup kamu bahagia, apalagi nggak, tanpa ada dia pun kamu sudah nggak ada masalah ya. Ya mungkin ini nggak ketarik ya. Saya lihatnya cuma seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini apa maksudnya? Ada di sini yang menawarkan kerjasama untuk bisnis. Ada yang sifatnya ayo kita join gitu. Ada maksud yang istilahnya ke arah yang baik ya. Kalau saya bilang itu baik ya, sesuatu yang mungkin usaha untuk kesuksesan bersama gitu. Ada. Kemudian ada lagi apa nih? Kurang 1. Oke. Sekali lagi banyak ya, kencang sekali energi yang ingin menyembuhkan luka batin kamu, kayak menebus kesalahannya ya. Semoga dia datang untuk menebus dosa-dosanya padamu. kesalahan bukan dosa. Oke, 7 of Wands ya. Maksudnya apa? Dia ingin menjebol pertahanan kamu, ingin kamu membuka hatinya dia. Terutama kamu yang sudah mulai menghindari dia, atau dulu kamu yang menghindari dia ingin mendekati kamu. Sebenarnya maksudnya apa? Ya ingin menjebol itu keegoan kamu mungkin, atau mungkin klarifikasi ya. Di sini bisa juga mengklarifikasi sesuatu yang belum selesai. Oke, sudah. Terus apa lagi yang mau kamu lihat? Perasaannya sudah ya? Belum ya? Perasaan terdalamnya belum ya? Kita lihat ya. Itu maksud dia datang ke dalam kehidupanmu. Apakah dia itu memang cinta ya? Dia mendekati saya dengan cinta atau dengan maksud tertentu? Saya cuma ambil 3 aja ya, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Apakah dia ingin, niatnya itu ingin ya hubungan baik, atau malah memanfaatkan? Itu yang penting. 2 aja, 2 sisi aja ya, supaya nggak membingungkan. Aduh, licin mejaku ini. Meja saya sekarang licin. Taplaknya baru. Kalau yang dulu kain, ini kanvas. Agak licin ternyata, untuk beberapa kartu sulit.
Jadi paling kenceng energinya adalah dia seseorang yang ingin menebus kesalahannya atas perbuatannya di masa lalu. Ya. Paling kenceng itu energinya. Dan ingin kamu maafkan. Oke. Di sini ada energi ini sih. Energi feminin ya, lady itu perempuan. Aku nggak tahu yang perempuan kamu atau dia. Yang jelas di sini lebih kepada bentar. Ini menjaga hubungan baik. Oke. Perasaan terdalam dia itu sebenarnya apa? Di sini ada rasa baper ya. Ada rasa baper, baik itu dia cewek atau cowok, tapi energinya lady ini lebih ke baper, ingin mempertahankan hubungan menjadi baik, makanya dia ngejar. Ya, jadi perasaan terdalamnya gak bisa dipungkiri, orang ini ingin ke kamu, intinya seperti itu. Karena hatinya gelisah. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Enggak bunda, dia ngilang, dia yang mendolimi aku terus ngilang. Ya nggak ada gelagat mau datang. Dia orang lama yang terus sudah hilang lama gitu ya. Ini bukan yang seperti itu ya, sekali lagi ya. Kamu harus bijak-bijak dalam menyikapi bacaan tarot. Kamu sesuaikan, apalagi general seperti ini bisa energinya campur aduk. Sekali lagi, untuk orang banyak, bukan untuk kamu sendiri. Kalau untuk kamu sendiri itu private reading, konsultasi pribadi, ya, personal reading. Kamu cek deskripsi video YouTube saya. Oke? Sebenarnya oke lah, mau klarifikasi, mau hubungan baik lagi. Emang tadi ya ada karma, ada sesuatu yang seperti membangkitkan dia, menyadarkan dia. Sebenarnya apa sih di dalam hatinya sehingga dia kok kayak ngoyo sekali ingin menjalin hubungan baik sama kamu. Apa yang terjadi dalam dirinya? Coba kita lihat ya. Saya nggak membaca yang masa depan atau akan terjadi ya. Tapi lihat energi yang sangat ngoyo ingin ketemu kamu, aku ya nggak jamin loh kalau orang lama nanti datang ke kamu. Aku nggak nakut-nakutin. Nggak takut bunda, tambah seneng ya wis, alhamdulillah ya. Aminkan saja kalau kamu memang ingin orang lama datang lagi. Karena saya lihat di sini hubungannya itu terlalu banyak kenangan sehingga sulit untuk dilupakan. Saya ambil 3 aja ya teman-teman. Saya ambil 3 aja. Untuk apa sih ungkapan hatinya ini sebenarnya yang dia pendam? Kenapa pengen ketemu kok ngoyo banget gitu ya? Kayak maksa banget untuk bisa ketemu, untuk bisa baik lagi sama kamu. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam hatinya? Luak kemen, sebentar ya. I wish I could share my good news with you. Beberapa memang seperti yang saya sampaikan, dia nggak seperti dulu. Mungkin dia sekarang lebih sukses, lebih baik, lebih oke, lebih dewasa, ya. Mungkin dia sudah berubah, makanya di sini dia ingin berbagi kebahagiaan, bahwa dia sudah nggak kayak dulu, dia ingin berbagi. I wish I could share my good news with you. Aku ingin berbagi kabar bahagia sama kamu. Nah, jadi jangan, menurut saya ya, jangan suudon dulu orang lama datang ke kamu. Yang penting kamunya ya. Jangan apa-apa kalau orang yang dulu pernah menjalin kasih sama kamu ya, habis itu kegeeran terus kayak seakan-akan dia masih cinta. Udah, nggak usah pikiran ke sana. Yang penting orang lama datang, berhubungan baik, oke, ya. Tapi kamu yang punya batasan sendiri. I love you before you could leave me. Jadi sebenarnya waktu itu berpisah, ya, berpisahnya itu sebenarnya kayak lebih ke ego sih, ya. Karena di sini I love you before you could leave me. Aku meninggalkan kamu sebelum kamu bisa meninggalkan aku, gitu loh. Jadi mungkin ini lebih kepada prasangka, tuduh menuduh, ya. Jadi itu yang ingin diungkapkan lebih kepada apa yang terjadi di masa lalu, ya. Karena ini kayak past tense ya, kayak past tense. Jadi kalau memang ada sesuatu yang ingin diklarifikasi, dia ingin klarifikasi sama sekaligus membagikan, sharing sama kamu tentang kabar-kabar bahagia. I will wait for a sign from you. Jadi di sini mungkin ada dari kalian yang belum benar-benar membuka hati kamu. Di sini dia nunggu ya.
Aku sanggup menunggu tanda dari kamu. Tanda apa? Merah, hijau, kuning, ya, lampu stopan, bukan. Ya iya juga sih, kayak kamu kasih lampu hijau ya dia sign hijau ya dia akan maju. Gitu. Kalau sign kuning ya tanda kuning, lampu kuning ya mungkin dia harus berhati-hati. Kamu belum sepenuhnya membuka hati, apalagi kalau merah ya. Kalau kamu nggak kasih tanda apa-apa ya dia bingung. Jadi benar-benar ya di sini memang ada ungkapan bahwa dia ada niatan baik ya. Niatan baik itu bukan ingin memperbaiki hubungan, tidak semuanya seperti itu, tapi mungkin gimana caranya hubungan ini jadi enak lagi gitu ya. Jadi tergantung kamu. Kalau saya, orang datang ke dalam kehidupan kita walaupun dulu pernah ada jalinan cinta atau hubungan romance ya, ada asmara ya, nggak selalu seperti itu juga. Kalaupun dia datang, anggap saja dia datang sebagai teman, sebagai saudara, sebagai keluarga ya. Jadi nggak usah terlalu berharap. Nanti kalau kita terlalu berharap sama manusia, jatuhnya pastinya kecewa ya. Jadi menurut Bunda gimana? Orang lama datang lagi nggak apa-apa, yang penting kamu punya rem, kamu punya pagar, kamu punya batasan. Jauh-jauh, jangan jauh-jauh dari ajaran agama, jangan jauh-jauh dari jalurnya, itu aja. Nggak ada masalah kok ada orang lama datang ya. Kalau dia minta utang, kalau mau pinjam uang ya jangan dipinjemin kalau kamu nggak mau minjemin. Kalau saya dimanfaatkan lah, jangan mau dimanfaatkan. Kamu yang bikin, kamu yang punya kendali atas itu semua ya. Jadi bijak-bijak menyikapi orang datang ke dalam kehidupan kita. Jangan berpikiran buruk dulu ya. Tapi kamu juga harus sesuaikan dengan kenyataannya. Bagaimana dia sikapnya sama kamu ya. Kalau cuma ingin ketemu, sering ketemu, mengungkapkan rasa sayang, ya wis biarin. Alhamdulillah ada yang menyayang gitu ya. Tapi jangan terlalu ini dulu ya. Segala sesuatunya nggak ada yang instan. Segala sesuatunya juga butuh proses. Butuh, namanya orang pernah jauh ya. Untuk mendekatkan lagi ini juga perlu proses pengenalan lagi. Sekali lagi orangnya juga tidak seperti yang dulu. Mungkin ada perubahan-perubahan, pastilah seperti itu. Kamu pun juga seperti itu. Jadi sabar-sabar dalam menjalani prosesnya ya, untuk dekat lagi sama orang lama. Jangan kesusu ya, jangan terburu-buru. Itu pesan dari saya. Tapi coba pesan dari semesta apa ya? Pesan dari saya juga pesan dari semesta. Bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Karena ini juga untuk banyak orang. Ada yang cocok, ada yang enggak ya. Pesan semesta satu aja ya pesannya. Pesan semesta untuk kamu semuanya yang nonton, terutama yang cocok sama bacaan kali ini ya. Apa iki? Criticizing one another will only lead further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Suruh nerima ya. Sayangi dan terima satu sama lain. Nggak usah menyalahkan, apalagi tentang kesalahan masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit. Intinya seperti itu. Itu pesan semesta ya. Kalau mau hubungan kalian magically transform, mau berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa juga, oke? Jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Siapa di sini yang cocok? Oh ya, saya belum mengucapkan salam untuk kalian yang baru saja gabung ya. Yang baru saja gabung jangan lupa kamu ini ya, subscribe ya. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa kamu subscribe. Kamu bunyikan tanda loncengnya dan kamu dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Oke. Kalau kali ini nggak cocok nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bisa nonton video saya yang lain. Semoga bacaan ini ada manfaat positifnya untuk kamu sehingga berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.